Sejarah mencatat banyak peristiwa yang menjadi pelajaran bagi umat manusia. Salah satu kisah yang paling menggugah dari Al-Quran adalah kisah Ashabul Sabt, kaum yang berani melanggar perintah Allah dengan tipu daya. Mereka menantang ketentuannya, lalu menerima balasan yang amat pedih. Allah telah mengingatkan manusia agar menaati perintahnya. Namun, Bani Israel terkenal sebagai kaum yang selalu membantah dan mempertanyakan hukum yang diberikan kepada mereka. Berkali-kali mereka diberikan petunjuk, berkali-kali pula mereka mencari celah untuk menghindarinya. Kisah ini terjadi pada suatu kaum dari keturunan Bani Israel yang tinggal di sebuah desa yang terletak di tepi laut. Mereka hidup sebagai nelayan, mengandalkan tangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Namun, ada satu ketetapan dari Allah yang menjadi ujian bagi mereka. Larangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Hari Sabtu bukanlah hari biasa bagi mereka. Itu adalah hari yang dikhususkan untuk beribadah dan menjauhkan diri dari pekerjaan duniawi. Allah memerintahkan mereka untuk tidak melakukan aktivitas menangkap ikan di hari tersebut, sebagaimana ketetapan yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka. Tetapi disinilah ujian yang sesungguhnya. Ikan-ikan di laut seakan memahami larangan itu. Pada hari-hari biasa, mereka sulit ditemukan, berenang jauh ke dalam lautan. Namun, pada hari Sabtu, mereka justru datang berkerumun mendekati pantai, menggoda para nelayan dengan kemudahan yang menggiurkan. Kaum itu mulai gelisah. Bagaimana mungkin di hari-hari mereka boleh menangkap ikan, hasilnya begitu sedikit, tetapi di hari yang dilarang, ikan-ikan melimpah dengan mudah? Godaan itu begitu kuat, dan sedikit demi sedikit, akal-akal licik mulai bekerja. Mereka mulai merancang cara untuk mengelabui ketetapan Allah. Mereka menggali parit dan membuat perangkap di tepi pantai pada hari Jumat. Ketika hari Sabtu tiba, ikan-ikan masuk ke dalam perangkap itu, terperangkap tanpa bisa kembali ke laut. Pada hari Minggu, mereka datang dengan santai, mengambil ikan-ikan yang sudah tertangkap di perangkap mereka. Dalam benak mereka, mereka tidak melanggar larangan Allah, karena secara teknis, mereka tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Tetapi apakah Allah tidak mengetahui tipu daya mereka? Tidak semua penduduk desa ikut dalam perbuatan itu. Ada sebagian yang tetap berpegang teguh pada perintah Allah. Mereka memperingatkan kaum mereka, menasihati mereka agar tidak bermain-main dengan hukum Tuhan. Namun, mereka diabaikan, bahkan dicemooh. Kami tidak menangkap ikan di hari Sabtu, kata mereka dengan angkuh. Kami hanya mengambil apa yang sudah terperangkap. Mereka merasa cerdas, merasa mampu menghindari hukum Allah tanpa benar-benar melanggarnya secara terang-terangan. Tetapi, hukum Allah tidak bisa dikelabui dengan akal manusia. Ketika keburukan sudah menjadi kebiasaan, hati mulai mengeras. Mereka yang awalnya hanya segelintir, kini semakin banyak. Hingga akhirnya, seluruh desa, kecuali sedikit orang yang bertakwa, terjerumus dalam tipu daya itu. Kaum yang saleh mulai muak. Mereka menyadari bahwa peringatan mereka sia-sia. Mereka pun memutuskan untuk berpisah dari kaum yang ingkar itu. Mereka membangun dinding pemisah di desa itu, memisahkan diri dari para pendosa. Tinggallah kalian dengan kesesatan kalian, kata mereka. Kami tidak ingin terkena azab yang akan menimpa kalian. Tetapi mereka yang membangkang tetap tertawa, meremehkan peringatan itu. Hari-hari berlalu. Peringatan itu seperti angin lalu bagi mereka. Mereka terus menikmati hasil tangkapan mereka, bangga dengan kelicikan mereka, tidak menyadari bahwa mereka hanya menghitung hari menuju kehancuran mereka sendiri. Hingga suatu malam, keheningan menyelimuti desa itu. Orang-orang saleh tidur di tempat mereka dengan hati yang gelisah, sementara para pendosa terlelap dalam kenikmatan mereka. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir mereka dalam wujud manusia. Pagi menjelang, tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Tidak ada suara dari bagian desa tempat kaum pendosa itu tinggal. Biasanya mereka sudah bangun, sibuk dengan pekerjaan mereka, tetapi kali ini sunyi. Orang-orang yang bertakwa merasa ada sesuatu yang janggal. Mereka mendekati pemisah desa itu.
mengetuk pintu-pintu rumah kaum yang ingkar. Tidak ada jawaban. Seorang pria nekat memanjat dinding pemisah, melihat ke dalam desa itu. Apa yang dilihatnya membuatnya tercekat. Matanya membelalak ketakutan. Semua penduduk desa itu telah berubah menjadi makhluk yang menjijikkan. Tubuh mereka mengecil, wajah mereka berubah. Mereka kini bukan lagi manusia, melainkan kera yang hina, berjalan dengan tatapan kosong dan penuh kesedihan. Orang-orang saleh yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan ketakutan. Mereka memahami bahwa azab Allah telah turun. Tidak ada lagi peringatan, tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Hukuman itu sudah dijatuhkan. Salah satu orang yang berubah menjadi kera mendekati saudaranya yang dulu mengenalnya. Dengan mata yang berlinang, dia mengangkat tangannya, seakan ingin berbicara. Namun, suara yang keluar hanyalah lenguhan pilu. Mereka yang dahulu sombong dan merasa cerdas, kini tidak lebih dari binatang yang hina. Mereka hidup dalam keadaan itu selama beberapa hari, sebelum akhirnya mati tanpa meninggalkan keturunan. Mereka tidak menjadi nenek moyang dari kera yang ada sekarang. Mereka tidak berkembang biak karena mereka hanyalah bentuk hukuman bagi keingkaran mereka. Mereka musnah, seperti halnya kesombongan mereka yang dahulu. Kisah ini bukan sekadar dongeng atau cerita masa lalu. Ini adalah peringatan abadi. Sebuah pengingat bahwa tipu daya terhadap hukum Allah tidak akan pernah berhasil. Dan bagi mereka yang mendengar kisah ini, seharusnya ada satu pelajaran yang tak boleh dilupakan. Jangan pernah mencoba mempermainkan hukum Allah. Karena ketika azabnya turun, tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Para ulama menafsirkan bahwa perubahan mereka menjadi kera bukan sekadar perubahan fisik, tetapi juga sebagai simbol kehinaan yang mereka alami. Mereka kehilangan akal, kehilangan kehormatan, dan menjadi makhluk yang dipermainkan oleh takdir sebagai hukuman atas kesombongan mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka tatkala mereka melampaui batas terhadap apa yang dilarang kepada mereka, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. QS Al-A'raf 166. Kalimat ini bukan sekadar ancaman, melainkan bukti nyata dari azab yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa mereka hanya hidup sebagai kera selama 3 hari. Dalam masa itu, mereka tidak makan, tidak minum, dan hanya merintih dalam kehinaan, sebelum akhirnya binasa tanpa meninggalkan keturunan. Mereka bukan nenek moyang kera yang ada di dunia ini, tetapi makhluk yang langsung dimusnahkan setelah menerima hukuman mereka. Bani Israel yang masih hidup setelah kejadian itu menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran. Namun, sifat dasar mereka tetap tidak berubah sepenuhnya. Mereka terus diuji dengan berbagai cobaan lainnya, dan berkali-kali pula mereka melanggar perintah Allah. Kisah ini juga menjadi teguran bagi umat Nabi Muhammad. Allah memerintahkan Rasulullah untuk bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang kejadian ini, agar mereka mengingat azab yang pernah menimpa nenek moyang mereka. Namun, banyak dari mereka yang tetap bersikeras menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Sejarah mencatat bahwa kaum yang membangkang selalu menghadapi kehancuran, baik dengan hukuman langsung dari Allah maupun dengan kemerosotan moral yang akhirnya membawa mereka pada kehancuran sosial dan spiritual. Begitulah ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah. Barang siapa yang mencoba mempermainkan hukumnya dengan tipu daya, cepat atau lambat, mereka akan menerima balasan yang setimpal. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri dengan melanggar aturan yang telah ditetapkan untuk kebaikan mereka. Bagi umat Islam, kisah ini menjadi peringatan bahwa mengakali hukum Allah bukanlah sebuah kecerdasan, melainkan jalan menuju kebinasaan. Ketika seseorang mulai mencari celah untuk menghindari kewajiban agama, itu adalah tanda awal dari kebinasaan hatinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tidak menghadapi ujian seperti larangan menangkap ikan pada hari Sabtu, tetapi kita diuji dengan cara lain, dengan kejujuran dalam mencari rezeki, dengan keteguhan dalam menegakkan nilai-nilai agama, dan dengan kesabaran dalam menghadapi godaan dunia. Berapa banyak orang yang berusaha mengakali hukum Allah dengan dalih yang dibuat-buat? Ada yang mengatakan bahwa riba tidak mengapa karena berbeda dengan bunga bank. Ada yang mengatakan bahwa korupsi kecil-kecilan tidak masalah selama untuk kepentingan pribadi. Semua ini adalah bentuk-bentuk tipu daya seperti yang dilakukan oleh Ashabul Sabt. Pada akhirnya, orang-orang yang membangkang hukum Allah mungkin merasa berhasil untuk sementara waktu. Mereka mungkin merasa nyaman, seolah-olah mereka telah mengelabui takdir. Tetapi, sejarah telah menunjukkan bahwa tidak ada satupun kaum yang berhasil menipu Allah
tanpa menerima akibatnya. Dunia ini penuh dengan kisah tentang kebinasaan orang-orang yang mengabaikan perintah Allah. Fir'aun dengan kesombongannya, kaum Ad dengan kekuatannya, kaum Tsamud dengan kemewahannya. Semuanya hancur ketika mereka menantang ketetapan Allah. Mereka yang mempermainkan hukum Allah mungkin tidak serta-merta berubah menjadi kera, seperti Ashabul Sabt. Tetapi mereka akan mengalami kehinaan dalam bentuk lain. Kehinaan dalam kehidupan mereka, kehilangan keberkahan, dan akhirnya kesengsaraan di akhirat. Allah telah memberi manusia akal dan hati untuk membedakan yang benar dari yang salah. Tetapi ketika seseorang menutup mata dan telinga dari kebenaran, ia akan menjadi seperti mereka yang telah binasa sebelum kita. Sejarah adalah cermin bagi kita. Ia menunjukkan bagaimana kesalahan yang sama terus berulang dari zaman ke zaman. Mereka yang berpegang teguh pada kebenaran akan selamat, sedangkan mereka yang mengabaikan peringatan akan menerima nasib yang sama seperti kaum-kaum terdahulu. Kisah Ashabul Sabt bukan hanya tentang sekelompok orang Yahudi yang dihukum karena melanggar larangan Sabtu. Ia adalah kisah tentang tipu daya manusia yang berusaha mempermainkan hukum Allah, sesuatu yang masih terus terjadi hingga hari ini. Maka, barang siapa yang ingin mengambil pelajaran dari kisah ini, hendaknya ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sedang mencari celah untuk menghindari perintah Allah? Apakah aku sedang mencoba membenarkan sesuatu yang sudah jelas dilarang dalam agama? Jika jawabannya adalah ya, maka ketahuilah bahwa jalan itu adalah jalan kehancuran. Cepat atau lambat, azab Allah akan datang dalam bentuk yang tidak diduga-duga. Sebaliknya, mereka yang tetap teguh dalam ketaatan, meskipun harus menghadapi kesulitan dan godaan, akan memperoleh kemuliaan di dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ketaatan manusia, tetapi manusialah yang membutuhkan petunjuknya. Dan bagi siapa saja yang berjalan di atas jalan yang lurus, Allah telah menjanjikan kebahagiaan yang hakiki. Kisah ini telah berlalu ribuan tahun yang lalu, tetapi maknanya tetap abadi. Ia akan selalu menjadi pelajaran bagi mereka yang mau berpikir dan merenungkan jalan hidupnya. Maka, hendaklah setiap orang melihat dirinya sendiri dalam cermin kisah ini. Apakah ia termasuk golongan yang mencari tipu daya, atau ia termasuk golongan yang teguh dalam ketaatan? Dan ingatlah, tidak ada tempat untuk lari dari hukum Allah. Yang ada hanyalah pilihan, tunduk dengan kerelaan, atau dihancurkan dengan kehinaan.